Oh ya Mas, kita lihat ini yang ditumpuk seperti ini ya Mas ya. Nah seperti itu Mas, itu nanti bisa jadi sarang ular ataupun sarang tikus. Menarik ular untuk datang Mas, untuk datang, apalagi ular kobra, ngeri kali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ya, semoga kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Topik kali ini Mas, kita membahas tentang penempatan pelepah kelapa sawit setelah pruning ataupun waktu panen Mas. Itu pasti menjatuhkan pelepah atau memotong pelepah Mas ya. Nah, seperti kita lihat di belakang ini Mas. Nah, ini sebenarnya tidak boleh seperti ini. Kenapa kok tidak boleh? Karena ada resiko-resiko tertentu, yaitu yang pertama Mas ya. Yang pertama itu resikonya kalau ada ular Mas. Kalau bisa Mas, kalau bisa kita tuh punya kebun tuh ya jangan ditaruh seperti di belakang inilah, ditaruh di bonggol, janganlah ditaruh di bonggol. Sebaiknya ditaruh di pasar mati. Kenapa ditaruh di pasar mati? Ya biar rapi, ya seperti ini rapi juga sih. Tapi kan nanti resikonya itu Mas yang kita ambil kan. Kalau di pasar mati sudah jelas di bonggolnya jelas bersih, tertata rapi. Kalau di pasar matinya itu kita taruh, kita tirulah Mas, kita tiru yang perusahaan-perusahaan besar, kebun-kebun kelapa sawit perusahaan besar itu pasti di bonggolnya atau di piringannya itu bersih, tidak ada kotoran ataupun rumput Mas ya, itu selalu dibersihkan. Nah kita bisa tirukan yang seperti itulah. Yang kedua itu Mas, itu kalau ditaruh di apa namanya, di bonggol itu nanti sulit untuk mengutip brondolan Mas, sulit untuk mengutip brondolan. Kalau sulit mengutip brondolan itu nanti malah nggak keambil brondolannya. Kalau sudah nggak keambil, dia akan tumbuh menjadi gulma. Nah itulah yang jadi permasalahan. Ya sebaiknya kita sebagai petani itu nggak usah ditumpuk di bonggol sinilah, harus di tempat pasar mati. Nah susun yang rapi, dipotong tiga bagian biar dia apa namanya rata dengan tanah itu ya Mas ya. Yang bisa kita lihat Mas, ini semuanya ditumpuk ya, kurang bagus sih sebenarnya. Nah, ada yang bilang itu katanya untuk melembabkan tanah, bener, untuk melembabkan tanah di situ, untuk melembabkan tanah. Tapi kan untuk pemupukannya tetap di luar ini Mas, di sini dia di luar tumpukan ini, nggak mungkin ada di biuk neneng jono kui kan langsang deh. Nah kui lah. Untuk resiko yang negatif yang ketiga Mas, itu apabila kita manen, kalau kita manen dia jatuh makbluk tuh, nanti takutnya dia tuh jepat jepat atau lompat itu potongan pelepah Mas ya. Takutnya nanti kena kaki atau kena badan atau kena kepala, bisa jadi tuh makbluk dia jepat. Nah itu ya Mas ya, apa yang bisa kita tirukan dari perusahaan besar itu Mas, itu ada beberapa poin, yaitu tentang penyusunan pelepah. Yang pertama ya, itu bisa kita tiru. Kedua, piringan itu pasti kita bisa tiru. Yang ketiga, panen atau pruningan. Maksudnya panen atau pruningan itu yang bisa kita tirukan, yaitu panen kita harus benar-benar yang matang, yang brondol. Maksudnya yang brondol tuh brondol 3 itu bisa udah bagus tuh Mas, kita tirukan ya. Cara panen, sistem pruning jangan sampai kedawan kayak ini Mas ya. Nah, panjang seperti ini nanti brondolannya nyangkut, dia akan tumbuh di situ. Terus semak-semaknya pun akan apa namanya, rumput-rumput gulma itu akan tumbuh gampang kalau seperti ini Mas ya. Jadi kita harus mepet, pemruningannya harus mepet dan bagus, nanti hasilnya insya Allah bagus. Kalau masalah pemupukan Mas, kalau masalah pemupukan kita nggak bisa nirukan perusahaan, karena perusahaan itu pupuknya sudah beda dengan masyarakat seperti kita ya. Itu bedanya di mana? Kalau perusahaan itu, kalau menurut saya pupuknya itu sebelum pupuk itu sampel tanah, sampel daun diambil dan dibawa ke laboratorium, dan setelah itu mendapat hasilnya itu akan dibuat pupuk khusus untuk kelapa sawit tersebut, kebun kelapa sawit tersebut Mas ya. Jadi kalau masyarakat seperti kita ini ya cukup urea, TSP, KCL itu udah bagus itu Mas, udah bagus, sangat bagus. Nah penyusunan pelepah Mas ya, apabila lahan kita ini tidak datar atau miring seperti ini,
Nampak nggak nih miring? Nampak kan? Nah, keadaan miring seperti ini mas, kita kalau bisa jangan ke arah ke sini, tapi dipotong susunya ke arah sana mas, bukan ke arah sini. Jadi kalau ke arah sana, air turun, pupuk turun tuh nggak bablas mengisor ke sana ya, tuh dia akan mandek atau berhenti di tumpuan pelepah itu. Jadi kelapa sawit airnya terjamin, masih ada sangkutan air, pupuknya pun masih tetap di situ. Tapi kalau kita bablaskan di sini, arah ke sini, nanti dia akan bablas ke sana jauh. Nah, itulah Mas, penjelasan tentang penyusunan pelepah kelapa sawit apabila ditaruh di bonggol batang ya. Nah, seperti itu dampaknya nanti. Yang pertama, dampaknya ada ular. Yang kedua, brondolan jatuh nggak keambil. Yang ketiga, apabila kita manen itu jatuhnya bluk cepat kena kita. Nah, seperti itu Mas ya. Oke Mas, semoga video ini bermanfaat. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ini. Oke Mas, terima kasih.